Di ijazah itu adalah foto ayah saya, bukan foto Joko Widodo. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Rasulio. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo, kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga undang-undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, Ya, Prof. Hamid. ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan. Dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataan kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Emang. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu, untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya, itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan, akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Barang kakak lau lah kangkang aja barang kok. Kalau tidak ada kiri saya si. Alah bulunder. Ayo sih. Perlu ditakutkan, Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling
hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Halo sobat-sobat Nalar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan publik dan terus menjadi perhatian masyarakat. Isu ini bukan hanya diskusi di media sosial, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi, pendapat, dan pertanyaan sehingga saat ini masih menjadi perdebatan. Ya, belakangan ini kembali muncul perkembangan terbaru terkait polemik yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak. Beberapa orang yang disebut-sebut memiliki ketertarikan dengan persoalan yang tersebut mulai memberikan pernyataan dan klarifikasi. Situasi ini membuat perhatian publik semakin tertuju pada kasus yang sebelumnya sempat beredar, namun kini menjadi perbincangan hangat. Lalu seperti apa perkembangan berikutnya? Mari kita bahas bersama sampai selesai. Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan sosok Jokowi kembali menjadi bahan perbincangan publik. Perdebatan yang sebelumnya hanya berlangsung di media sosial, kini semakin luas karena berbagai pihak mulai memberikan tanggapan secara terbuka. Banyak masyarakat yang mengikuti perkembangan ini dengan penuh rasa penasaran dan karena menganggap persoalan tersebut memerlukan pendapat penjelasan yang jelas dan transparan. Munculnya sejumlah pernyataan dari pihak-pihak yang disebut mengetahui atau memiliki hubungan dengan dokumen tersebut membuat situasi semakin menarik perhatian. Berbagai pihak menganggap bahwa langkah memberikan keterangan kepada publik merupakan hal yang positif karena dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang. Namun di sisi lain ada juga yang menilai bahwa semua informasi yang harus diuji dan diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur. Perdebatan kemudian berkembang ke berbagai platform media sosial. Warganet mulai membahas setiap detail yang muncul, mulai dari pernyataan narasumber, dokumen yang beredar, hingga kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan. Banyak orang berharap agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada opini dan asumsi, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah, sehingga menghasilkan kepastian yang dapat diterima semua pihak. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada banyak potongan video, unggahan, dan komentar yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Sikap kritis yang menjadi sangat penting agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini seperti menunjukkan bagaimana masyarakat kini semakin aktif mengawasi berbagai isu yang dianggap penting. Perkembangan teknologi yang di media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Akibatnya, setiap pernyataan harus diklarifikasi dan disampaikan dapat langsung mendapat respon dari ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Terlepas dari berbagai pendapat yang muncul, satu hal yang menjadi harapan banyak pihak adalah adanya kejelasan yang didasarkan pada fakta. Ketika suatu isu telah menjadi perhatian publik ke dalam waktu yang cukup lama, maka transparansi dapat diterbuka menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan terbaru ini tentu akan terus dipantau oleh publik dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, sebagian pengamat menilai bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan harus berjalan secara objektif, tanpa adanya tekanan dari kelompok tertentu. Dengan begitu, hasil ini diperoleh nantinya benar-benar berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan seperti ini dianggap berbagai langkah yang paling tepat untuk menghadirkan munculnya polemik baru yang berkepanjangan. Oke, yang menariknya, semakin banyak pihak yang mulai memberikan keterangan, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Banyak orang kini menunggu apakah akan ada perkembangan signifikan berikutnya, atau justru muncul fakta-fakta baru yang dapat mengubah arah pembahasan. Karena itulah isu ini masih menjadi salah satu topik yang cukup sering diperbincangkan hingga saat ini. Ya, ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang semua pihak yakin dengan data yang dimiliki, sebaiknya dibuka secara transparan. Publik berhak mendapatkan penjelasan dan yang jelas agar tidak terus terjadi perdebatan tanpa ujung. Ya, ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan hanya saling beradu pertanyaan di media sosial, buktikan saja melalui proses yang resmi supaya masyarakat bisa melihat fakta sebenarnya. Ada pula teman-teman kita yang berkomentar bahwa kasus ini sepertinya
seharusnya menjadi pelajaran, bahkan setiap informasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai opini lebih dipercaya daripada bukti. Ya teman-teman, itulah perkembangan dan pembahasan yang saat ini ramai diperbincangkan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang beredar, kita semua tentu berharap agar setiap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi dibingungkan oleh berbagai informasi yang disimpang siur. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat mengenai topik yang kita bahas hari ini, silakan tulis di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam demokrasi.